Itu bapak itu pakai peci hitam, pakai kemeja, pakai tas lempang, pakai celana bahan yang hitam. Udah dia fokus tuh ngeliat ke saya mulu. Nah tiba-tiba beberapa menit kemudian bapak itu palingin badannya, langsung megang tangan saya Bang Milky. Nah pas yang lihat itu bukan saya juga, teman-teman saya lihat. Pas saya ludah saya itu bukan putih, jadi warna merah. Merah kental banget kayak darah Bang Milky. Iya. Kaget saya kan, itu tangan tetap dipegang tuh. Itu posisi di dalam angkot Bang Milky. Saya tanya tuh, Pak, maaf ya Pak, Bapak bisa nggak ngobatin mata saya? Saya gitu Bang Milky. Bapak itu diam Bang Milky. Bapak itu diam, tiba-tiba Bapak itu ngomong gini, mata kamu akan buta total. Nah, saya kan ibaratnya pengen ucapin terima kasih dong sama dia. Itu anehnya teman saya tuh namanya Ujang. Dia posisinya ada di samping Ujang, bapak itu. Nah pas saya balikin badan untuk bilang terima kasih, saya ngomong sama Ujang, Jang, bapak itu mana? Perasaan ada di sebelah gue, hilang tuh. Bapak itu hilang Bang Milky. Itu apa? Ongkosnya mana? Katanya. Ongkos gimana? Kan kata situ kan udah dibayar sama bapak-bapak. Apaan dibayar? Tuh lihat di basbol daun semua Bang Milky. Itu nyata banget Bang Milky. Dari situ. Ada gimana Bang? Hah? Gimana? Jadi di dashboard ada apa? Daun sirih. Banyak banget. Ada 7 daun kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Melky di Stormon ID. Kali ini di sebelah gua sudah ada orang yang sangat spesial. Namanya Bang Wibi. Gimana Bang Wibi? Sehat Bang Wibi? Alhamdulillah Bang Milky. Alhamdulillah. Ya, sehat Bang Wibi. Amin. Kali ini Bang Wibi mau menceritakan tentang pengalamannya dia sebelum Bang Wibi kehilangan penglihatannya. Iya. Awal mulanya itu gimana Bang Wibi? Kira-kira Bang Wibi ceritakan saja dari awal mulanya seperti apa? Gimana Bang Wibi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ani ada suka dukanya, ada senangnya, ada sedihnya, gara-gara Ani kehilangan penglihatan Ani. Jadi Ani waktu tahun 2007, Ani udah buta total. Nggak bisa ngelihat. Itu awal pertama Anda juga nggak disangka tiba-tiba bangun tidur langsung penglihatan hilang. Oh gitu, tapi sebelumnya Bang Wibi itu berarti bukannya Dari lahir. Kehilangan penglihatan tuh dari lahir? Enggak. Dulu saya sempat sekolah, kuliah, kerja sampai 2007 udah hilang penglihatan saya. Umur berapa waktu itu Bang Wibi? Bangsat, saya kayak umur 25 tahun lah. Saya umur saya kan 1984, lahir tahun 84. Oh iya berarti ya kurang lebih 25 ya. Iya. Awal mulanya gimana Bang Wibi? Coba ceritakan. Nih gini nih, Bang Milky. Awal pertama ada sukanya, ada dukanya lah. Ibaratnya biasanya kita normal kan, ternyata aku dikasih ujian sama Allah langsung nggak bisa melihat. Itu dukanya tuh. Nah terus terakhir ada sukanya. Ini apa ini ujian saya, apa teguran saya, apa hidayah dari Allah ya? Saya juga tidak tahu. Nah awal pertama saya sempat sekolah, kuliah, kerja. Nah, tiba-tiba pas saya lagi asik-asiknya kerja, Allah ngasih ujian saya tuh, mata saya udah nggak bisa lihat pas bangun tidur. Nggak sakit, nggak apa-apa. Tiba-tiba langsung blank aja mata.
tiba-tiba. Tiba-tiba. Kalau boleh tahu waktu itu Bang Wibi kerjanya di bidang apa? Dulu saya kerja bagian gudang handphone. Oh iya. Emang dulu saya sempat pakai kacamata. Tapi minnya masih kecil, min 1. Iya. Itu saya sempat berkacamata tapi masih bisa ngelihat. Jadi yang saya alami sekarang penglihatan saya itu bukan gelap, tapi putih aja. Jadi ngelihat Bang Milky itu putih aja. Nggak tahu Bang Milky ganteng apa jelek, saya nggak tahu kan. Kebetulan nggak Bang Milky. Iya benar. Iya makanya maaf ya Bang Milky ya. Iya nggak apa-apa. Berarti itu waktu bangun tidur langsung tiba-tiba putih, apa ada sebabnya? Itu pas bangun tidur langsung putih aja Bang Milky. Nggak sakit, nggak apa, atau putih aja. Mohon maaf nih Bang. Iya. Bang Wibi. Kalau yang aneh tahu nih ya. Iya. Ada riwayat suka minum nggak atau? Aneh jujur aja ya. Yang namanya anak muda kan. Iya. Ada pergaulan juga waktu SMP. Pas SMA-nya enggak saya. Sampai saya kuliah saya udah berhenti itu. Oh iya, tapi kalau misalkan SMP kan selang waktunya itu cukup lama Bang Wibi. Iya. Bisa dikategorikan. Kalau Iya. ada pengalaman temen tuh soalnya dia rutinitasnya memang seperti itu. Jadi ngefeknya ke mata. Iya. Gitu. Oh kalau Bang Wibi tiba-tiba gitu aja. Ya udah gitu aja, tiba-tiba bangun tidur langsung blank aja mata. Udah, besokannya saya berobat ke dokter. Dokter langsung vonis saya dibilang buta mendadak. Sempat saya dicek sama dokter. Keputusan dokter itu bahwa saya itu pengeringan urat saraf mata. Pengeringan? Urat saraf mata. Oh. Udah bermacam-macam saya dokter, pas dokter langsung vonis kayak begitu, bilangnya saya pengeringan urat saraf mata tidak bisa dioperasi, percuma katanya. Karena biji mata saya itu normal, Iya ya. retina normal, tapi yang parah itu sarafnya. Makanya cuma ada satu obat yang bisa menyebut itu adalah keajaiban Allah aja. Gitu Bang Milky. Iya. Banyak cerita yang saya akan cerita sama Bang Milky nih, banyak banget cerita saya. Coba boleh ceritain Bang. Jadi awal pertama nih saya waktu normal kan, itu ada yang dibilang nyata atau nggak nyata ya Bang Milky ya. Awal pertama saya normal, saya pergi nih. Sebelum saya langsung buta nih Bang Milky ya. Iya. Saya pergi sama teman-teman saya tuh. 10 orang ke daerah puncak. Biasa dong Bang Milky. Iya. Anak muda, ya kan? Iya. Ibaratnya yang masih jiwa muda kan kita pengen kesenangan dulu. Tapi waktu itu saya demi Allah saya nggak minum. Pas minumnya saya pas waktu SMP aja. Oke. Nah, pas saya lagi asik jalan sama teman ke puncak gitu, ke villa saudara. Tapi saya sih emang awal pertama saya berbohong sama orang tua. Emang tipe saya tuh jujur, bukan saya pede ya Pak Memiliki ya. Iya. Saya jujur apa adanya, nggak bohong. Tapi awal pas saya pergi ke puncak, saya berbohong doang cuma satu sama orang tua. Bahwa saya tuh pengen ke Depok, bukan ke puncak gitu. Nah, saya pergi sama 10 orang tuh teman saya. Main-main, pas nyampe ke villa, tiba-tiba saya sakit. Meriang. Yang nggak jelas tuh. Sampai 3 hari. Nah, pas 4 harinya, teman saya kesel kan sama saya. Lo jalan-jalan tapi lo sakit. Nah, lo pulang aja deh gitu kata teman saya tuh. Ya udah saya pulang, pas anehnya tuh pas saya pengen pulang tuh sembuh langsung Memiliki. Kondisi itu masih di villa. Masih di villa. Oke. Pas saya nginep di villa 3 hari tuh sakit. Nah pas 4 harinya tuh teman saya kan bingung kan. Lu tuh jalan-jalan tapi kok sakit gitu kan. Daripada lo ada apa-apa di villa, mending lo pulang deh gitu kan kata teman. Ya udah. Pas saya mau arah pulang nih, pengen pulang ke Jakarta, itu langsung
badan saya sehat, normal lagi tuh. Nah udah, tiba-tiba saya mau arah pulang ke Pasar Cipanas tuh, saya mau naik angkot Bang Milky. Naik angkot, tiba-tiba tuh ada seorang bapak yang saya nggak kenal Bang Milky. Tiba-tiba bapak itu udah jaraknya berapa meter ya? 1 meter lah. Pendek lah, kayak dari sini ke pintu itu tuh Bang Milky. Yeah. Itu jaraknya pendek banget. Tapi itu anehnya bapak itu selalu fokus ke saya mulu, pandangan matanya. Nah saya kan yang namanya anak muda kan agak curiga kan. Yeah. Apa dia copet, apa dia ngapa-ngapain. Nah saya sehujan lah sama bapak itu kan. Itu bapak itu pakai peci hitam, pakai kemeja, pakai tas rempang, pakai celana bahan yang hitam. Udah dia fokus tuh ngeliat ke saya mulu. Nah tiba-tiba nih teman saya nih nanya tuh arah mobil angkot yang ke arah ke Jakarta, naik angkot apa gitu Bang Milky. Nah tiba-tiba bapak itu menawarkan tuh bareng sama saya. Ini arah pulang nih Bang Milky ya. Nah, satu angkot itu isinya teman saya doang. Teman-teman saya doang. Nah, pas udah jalan satu angkot sama itu bapak, saya duduknya di belakang supir Bang Milky. Kan yang namanya angkot kan ada belakangnya tuh Bang Milky. Iya. Nah, saya duduk tuh. Nah, anehnya bapak itu terus tuh fokus ngeliatin saya lewat kaca spion dalam mobil tuh angkot. Lihat terus, ini ada apaan nih bapak itu kan? Oh, bapak-bapak itu duduknya di depan. Di depan, di samping supir. Kalau saya di belakang supir. Nah, samping saya tuh teman saya. Udah, pas saya aneh tuh, dari saya naik mobil sampai ke dalam, itu bapak itu selalu fokus ngeliatin saya terus. Itu kebetulan saya masih bisa pakai kacamata lihat, masih bisa ngelihat. Nah udah, itu kejadian yang aneh banget tuh Bang Milky, kalau menurut saya. Nah pas itu bapak itu ngelihat, fokus banget tuh. Di dalam perjalanan itu mobil nggak ada penumpang yang lain Bang Milky. Cuma saya sama teman-teman saya doang. Iya. Nah tiba-tiba beberapa menit kemudian bapak itu palingin badannya, langsung megang tangan saya Bang Milky. Begini nih pegangnya. Jadi posisi saya di samping saya kan teman saya tuh. Nah samping saya kan. Tiba-tiba bapak itu balingin badannya, langsung pegang tangan saya. Dia bilang apa Bang Milky? Diam katanya. Baca salawat, istighfar, syahadat katanya. Udah. Saya kaget dong Bang Milky kan. Ini ada apaan gitu kan? Iya, ini maksudnya ada apaan nih kan? Udah, diam kamu katanya. Ini teman saya nih, 10 teman saya tuh nafsu Bang Milky. Kalau ada apa-apa bisa berantem kan? Yang namanya jiwa anak muda kan? Ya udah. Terus saya baca dalam hati. Saya turutin tuh maunya dia. Terus saya bilang, udah Pak, saya udah baca. Ya udah, kalau kamu udah baca, tolong. Apa namanya? Apa namanya itu ya? Kalau ini apa namanya? Lupin. Punya pi gitu apa ya? Oh, ludahin. Ya, nah, jadi kalau ludah saya tuh disuruh taruh di tangan saya. Kan itu masih dipegang sama dia Bang Milky. Dipegang sama dia, tahu udah sekarang kamu ludah kamu taruh di tangan kamu katanya. Udah saya pas ludah, yang namanya ludah kan warna putih Bang Milky. Iya. Nah pas yang lihat itu bukan saya juga, teman-teman saya lihat. Pas saya ludah saya itu bukan putih, jadi warna merah. Merah kental banget kayak darah Bang Milky. Iya. Kaget saya kan, itu tangan tetap dipegang tuh. Itu posisi di dalam angkot Bang Milky. Nah udah, tiba-tiba berapa detik sama dia lepas tuh tangannya, sat. Ya darah yang warna merah jadi putih lagi. Dilepas sama dia jadi putih lagi. Kaget saya Bang Milky. Saya kaget. Tiba-tiba teman saya nafsu nih, yang samping saya lagi nih. Kan yang namanya angkot kan 46 kan.
yang kanan 4, yang depan 6, gitu kan, 46 ibaratnya. Nah pas itu teman saya nafsu nih, udah saya colek, udah jangan ribut gitu kan, memiliki. Takutnya apa magic, apa gimana gitu Bang Miki, apa penipuan. Nah takutnya gitu saya. Nah udah, nah tiba-tiba bapak itu ngomong, langsung tuh ngoceh-ngoceh dia di dalam mobil Bang Miki, itu masih dalam mobil. Dia bilang gini, ya Allah deh katanya, kamu tuh orangnya jujur, dia bilang gitu. Kamu jujur, kamu polos, kamu orang baik. Kenapa sih demi satu alasan kamu berbohong? Gitu Bang Milky, dia ngomong begitu. Nah, saya langsung jujur kan. Ya Pak, saya akuin, saya salah. Saya ke puncak itu bilang ke orang tua ke Depok. Oh iya dah, untungnya kamu orang baik. Ya udah, saya percaya sama kamu. Gitu Bang Milky. Gitu. Nah, tiba-tiba dia diem tuh. Bapak itu diem. Bapak itu pakai topi, pakai baju kemeja, tas lempang, sama celana. Ya saya ingat tuh Bang Milky. Mukanya kayak orang kampung Bang Milky. Allah alam tuh, itu manusia apa jelma saya juga nggak tahu tuh Bang Milky. Manusia apa jelma saya nggak tahu, tiba-tiba udah tuh pas saya cerita kayak gitu, saya bilang jujur, dia ya udah, itulah kamu kan orang yang jujur, ya udah nanti pas pulang kamu minta maaf sama orang tua, kata bapak itu kan. Oh ya Pak, saya akui saya salah. Ah udah, pas itu bapak itu diem tuh Bang Milky, diem aja. Itu sepanjang, tau nggak botol kecap yang gede tuh? Iya. Kan masih daerah puncak tuh Bang Milky, kan panjang itu, Cipanas. Nah pas itu saya nih di hati saya, kan saya dulu pakai kacamata masih min. Tiba-tiba saya di hati ngomong, coba tanya soal mata. Saya juga bingung di hati saya kok bisa ada kata-kata tolong tanya sama dia soal mata. Nah tiba-tiba saya tanya tuh, Pak, maaf ya Pak, Bapak bisa nggak ngobatin mata saya? Saya gitu Bang Milky. Bapak itu diam Bang Milky. Bapak itu diam, tiba-tiba Bapak itu ngomong gini, mata kamu akan buta total. Dia bilang gitu Bang Milky. Itu kebetulan saya kadang masih normal, masih pakai kacamata, masih bisa ngelihat cewek cantik ya kan, bohai, mata Bang Milky. Ya makanya tuh gini, kayak ibaratnya masih normal saya, ya kan. Kalau saya nggak normal, masa saya suka sama Bang Milky, ya kan? Jangan lah. Ya kan? Tanya-tanya dong saya kan, makanya bahas itu bisa nggak Pak ngobatin mata saya? Tuh Bapak itu bilang mata kamu akan buta total. Tiba-tiba dia ngomong begitu. Terus saya sok dong, saya diem, sok banget dia. Saya tuh teman saya juga sok. Nggak ada apaan gitu kan. Nah pas itu dia mau ngomong lagi, mata kamu akan buta total. Ada yang pro sama kamu, ada yang kontra sama kamu. Maksudnya ada yang suka dan ada yang nggak suka sama saya. Nah terus banyak orang akan datang ke rumah kamu. Sekarang Bang Milky, pemikiran anak muda gimana kok kayak begitu Bang Milky? Iya. Takutnya saya mati dong di perjalanan. Wah saya juga bingung kan. Udah ngoceh aja terus dia, ngoceh aja. Udah mati nih, sayang aja nih tua. Kalau bapak itu muda, gue tonjok dalam hati saya kan. Sampai saya bercanda. Udah. Ada yang suka sama kamu, ada yang nggak suka sama kamu. Mata kamu akan buta total. Tapi banyak orang yang akan datang ke rumah kamu. Terus bantu semampu kamu, dibilang gitu kan. Terus insya Allah ada orang yang akan datang ngobatin mata kamu yang ikhlas ilmunya. Dia bilang begitu Bang Milky. Yang namanya saya kan anak muda, punya ilmu apaan Bang Milky? Iya. Paling ada ilmu matematika, fisika, IPA, pacaran. Kan ya kan bingung kan anak muda. Bener gak Bang Milky? Iya. Masa nggak mungkin dong ilmu santet, ilmu kan saya nggak punya. Dia bilang, insya Allah. Muda ya pikirannya cewek dulu. Ya iya, bisa normal dong. Iya. Nah itu maksud saya.
Insya Allah akan ada orang yang datang ke kamu, ngobatin kamu dengan ilmu yang sama. Nah, ilmu sama apaan? Aku juga bingung memiliki. Udah, kan yang namanya angkot tuh turunnya di apa itu Bogor, terminal Barang Siang. Udah, pas udah nyampe terminal Barang Siang, dia ngomong gini. Terakhir dia ngomong, saya dapat amanat. Itu Bang Milky. Udah saya diem langsung tuh teman. Udah saya turun mobil. Kan kalau tuh mobil kan yang turun kan orang depan duluan tuh yang supir. Iya. Saya belakangan dong. Nah, pas saya mau bayar ongkos, tuh supir tuh bilang begini, udah dibayarin sama bapak-bapak itu. Dia bilang gitu Bang Milky. Nah, aku lihat sendiri itu duit ada di dashboard. Apa itu yang? Iya. Dashboard ya? Dashboard. Ya. Dashboard. Itu duit banyak Bang Milky. Saya mau bayar bayar angkot, ongkos. Kata supirnya, udah dibayar sama bapak itu. Nah, saya kan ibaratnya pengen ucapin terima kasih dong sama dia. Itu anehnya teman saya tuh namanya Ujang. Dia posisinya ada di samping Ujang, bapak itu. Nah, pas saya balikin badan untuk bilang terima kasih, saya ngomong sama Ujang, Jang, bapak itu mana? Perasaan ada di sebelah gue, hilang tuh. Bapak itu hilang Bang Milky. Nggak ketemu sampai sekali, hilang. Saya penasaran. Ya udah deh, coba deh. Saya ubek-ubek terminal Barang Siang sampai 3 kali nggak ketemu Bang Milky. Saya tuh udah punya feeling enak gitu kan, takut apa gue mati di jalanan. Gue ubek-ubek tuh di terminal Barang Siang, nggak ketemu juga Bang Milky. Yang keempatnya, aneh ketemu sama supir angkot lagi. Supir angkot yang aneh bawa, manggil aneh, Bang, gitu kan. Aneh nyamperin dong, ada apa nak? Itu ongkosnya mana? Katanya, ongkos gimana? Kan kata situ kan udah dibayar sama bapak-bapak. Apaan dibayar? Tuh lihat di dashboard daun semua Bang Milky. Itu nyata banget Bang Milky. Dari situ. Ada gimana Bang? Hah? Gimana? Jadi di dashboard ada apa? Daun sirih. Banyak banget. Ada 7 daun kayak. Tapi waktu saya mau bayar angkot, itu duit semua banyak. Nah, pas sebelum bapak itu hilang, saya cari tuh ubek-ubek di terminal Barang Siang, nggak ketemu juga bapak itu. Saya ketemunya supir angkot lagi. Masnya daun. Wah, kaget saya tuh. Langsung merinding tuh. Nah, temen aku si Ujang bilang, lebih baik kita jangan naik bis aja, kita naik kereta. Udah naik kereta tuh Bang. Tapi Bang, sorry Bang. Sempat berarti waktu si bapak-bapak itu ngomong saya ngasih amanat gitu. Ya. Tapi abang nggak sempat tanya amanat dari siapa gitu. Nggak ngomong saya, malah saya diem. Saya sibuk. Kalau supir angkot tuh udah sampai tujuan di terminal Barang Siang. Mau siap-siap turun. Siap-siap mau turun gitu maksud saya. Nah itu saya, ya Allah, ini saya dapat amanat. Saya juga bingung Bang Milky, amanat apaan. Iya. Nah udah dari situ, besokannya nih Bang Milky. Ntar lu naik kereta. Naik kereta nih. Itu alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Nah pas saya di kereta, udahlah saya dapat kenalan, udah pulang biasa aja tuh. Saya minta maaf sama orang tua. Maafin ya bohong. Kan saya manggil membiasakan saya manggil AA gitu Bang. Ya Bang, boleh ngerokok Bang? Boleh dong. Tanya ini, ambilin dulu. Nggak apa-apa kan ngerokok Bang? Nggak apa-apa, biar ceritanya santai. Iya. Nyalain. Mana Bang? Makasih Bang ya. Sama-sama. Nyalain dulu. Iya. Aneh kan Bang? Orang buta ngerokok juga bisa Bang. Iya kan? Tapi kok bisa tahu Bang? Dari abang ke pintu kira-kira berarti ya? Iya. Karena jalan dari pintu tadi ke sini ya? Iya. Karena apa ya? Kan yang namanya nggak bisa ngeliat kan ada macam-macam. Ada yang bisa ngeliat total, nggak bisa ngeliat total. Ada yang setengah total. Yeah. Tapi kalau saya nih Bang, asal abang mikir tahu. Jadi saya ngeliat abang tuh putih aja Bang, nggak gelap. Jadi
lihat abang tuh mau abang muka jelek, maaf ya bang ya. Iya. Mau abang muka jelek, mau ganteng, saya Putih doang. Putih aja nggak kelihatan. Yang penting kalau feeling saya sih kantong ini ya. Tadi dulu. Ada ngerokok dulu bang. Maaf bang. Oke. Maaf ya bang, jangan sakit hati ya bang ya. Aku bercanda, kita senang. Gitu, saya tuh jadi wah ceritanya ada yang suka dukanya bang. Sumpah demi Allah bang. Jadi pas aneh buta total, ya kan bang? Lalu sambungin dulu, besokan paginya gimana? Ya besok paginya langsung blank tuh mata bang. Bang tidur langsung blank. Oh berarti blank itu setelah habis dari puncak? Puncak 2 hari lah. Misalkan aku ke puncak tanggal 25. 25 ya bang. Antara kan itu pas hari raya Idul Fitri bang. Tahun 2026 lah. Iya. Itu kan waktu tahun 2006 tuh Idul Fitri kan barengan sama Natal. Iya. Tanggal itu misalkan Idul Fitri tanggal 24, Natal tahun 25. Nah, saya sesudah Natal saya pergi bang ke puncak. Gitu. Pas Idul Fitri bang. Oh jadi pasca udah nggak bisa ngeliatnya itu sehabis dari puncak. Iya. Tapi sempat kerja juga. Sempat kerja saya. Jadi bukan waktu saya kuliah, bukan waktu saya nganggur, tapi saya kerja. Sempat saya tuh udah buta total. Pas saya bangun tidur, saya ngelihat muka orang tua saya itu mengsong bang. Mengsong itu gimana maksudnya? Hidungnya ke kanan, mulutnya ke kiri. Jadi penglihatan mata saya. Jadi pas saya bangun nih tidur nih, misalkan posisi abang ada di samping saya nih, saya lihat muka abang tuh mengsong, persis kayak apa itu ya, makhluk alien, mengsong banget bang. Ini orang tua apa alien, udah mati saya kan, durhaka juga saya kan. Tapi kan ini bercanda doang ya bang. Pas itu saya ngadu ke nyokap kan bang, ke nyokap, mah mata kenapa? Emang kenapa mata lo gitu kan? Udah saya langsung berobat ke puskesmas bang. Gue berobat ke puskesmas langsung ngeponis kalau gue ini buta mendadak bang, aneh. Itu orang tua langsung shock bang. Nah pas dari puskesmas itu aneh tuh nggak sakit bang, normal. Ibaratnya nggak, kan banyak kan kata dokter. Sempat dokter nanya, apa yang kamu rasakan? Kata dokter puskesmas sih bang. Enggak bang, dok biasa aja. Enggak, pusing kepala kamu? Enggak. Panas ke badan kamu? Enggak. Kan biasanya kata dokter, kalau kita panas tinggi, stip, itu pasti langsung kebutaan sama gagu. Kata dokter tuh bang. Tapi saya normal, nggak sakit apa. Terus saya sempat ngomong, dok, mata saya buta dok, nggak bisa ngeliat. Lihat muka dokter aja mengsong, gimana lihat duit, apalagi lihat cewek, ada gituin kan bang. Tapi itu masih belum putih, masih bisa ngeliat, tapi mengsong. Iya. Nah pas pulang dari dokter, malamnya kan aneh kasih obat tuh. Tahu obat apa lah, ibaratnya suruh minum lah ada obat. Malam minum obat, besokannya langsung putih bang, set aja. Jadi penglihatan saya tuh putih bukan gelap. Kan kalau buta benar-benar gelap kan benar-benar gelap. Untung aja tuh kata dokter mata saya masih bisa kedip. Iya. Masih bisa tutup bola matanya, masih cahaya juga saya berasa bang. Misalkan nih cahaya lampu, abang senter ke mata saya tuh berasa. Berasa silau gitu. Iya. Nah udah tuh. Pas besokannya saya dokter puskesmas, saya disaranin ke rumah sakit Cipto. Nah Cipto ditangani 3 dokter bang. 3 dokter, 1 ahli bola mata, 2 ahli retina, 3 ahli saraf bang. Nah pas saya dicek bagian retina itu normal. Nah pas dicek bagian bola mata itu normal. Bingung dong saya, dok kok normal? Kan kalau mata saya ini kan biji mata saya bagus dong. Terus dokter bilang, mas biji mata kamu bagus. Kalau biji mata kamu nggak bagus, bisa dioperasi. Dibilang gitu ke dokter.
Saya bingung kan bang. Berarti kalau dioperasi emang mata saya diganti mata kucing gitu kan. Mata kucing apa mata apa kan. Aneh juga bingung tuh, dokter ada aja kan. Gue bilang ya Allah udah. Ini Anda nggak ada apa-apa kata dokter. Nah saya dioper lagi tuh ke bagian saraf mata. Nah bagian saraf mata cuma bilang apa bang? Ini nggak ada obatnya. Ada satu obatnya. Apa dok? Sampai saya marah bang. Demi Allah sampai saya marah. Apa dok? Jangan lo diem aja. Begitu bang. Oh. Ada satu obatnya. Doa. Kedua, tolong Kak, Mas, Bapak katanya dokter bilang tuh ke saya bagian saraf. Bapak sediain kembang-kembang, taruh di kolong tempat tidur. Udah mau ngapain? Masa kembang-kembang? Dokter ngomong gitu? Dokter ngomong gitu bang. Iya. Masa saya suruh naruh kembang-kembang 7 rupa ditaruh di kolong tempat tidur saya. Ya kalau naruh di tempat tidur kan takutnya disemutin kan bang. Iya. Ya udah. Sampai saya marah tuh. Ya udahlah. Terus gimana solusinya? Nggak bisa. Kalau dipaksakan makan biaya. Dia bilang gitu kan. Saya penasaran. Saya pindah lagi ke dokter Gatot Subroto bang. Sama juga bang. Jawabnya juga sama gitu. Udah dari situ saya berobat lah ini alternatif ya udah berobat kayak begitu nggak ada solusinya malah bikin pusing bang. Bikin pusing ibaratnya pikiran negatif mulu bang. Maksudnya gimana tuh bang? Emang pada nyampaikan apa? Nyampaikan tuh kayak ibarat gini, waduh ini disantet nih, ini dipelet nih. Emang sih awal pertama saya nggak percaya nama-nama gitu ya bang. Ada orang yang percaya, ada yang orang nggak percaya. Tapi saya tetap yang namanya ikhtiar, saya tetap ikhtiar. Gitu. Jadi apa ya? Dibilang lucu juga lucunya itu. Yang aneh itu saya ketemu sebelum saya buta tuh saya ketemu bapak itu bang. Ya, itu benar pengalaman saya benar itu bapak itu siapa? Makanya saya bingung. Sempat tanya gak ke kiai atau orang yang bisa Bang Korek mana bang? Yang dituain sama abang nih. Iya. Sempat nanya gak? Saya cerita gitu kayak abang di sini ketemu sama bapak-bapak itu. Saya pernah cerita. Dia bilang itu jin katanya. Kiai itu bilang kayak gitu. Terus bukan kiai aja, ibaratnya kayak akupuntur bilang. Kayak semacam tabib. Tetap saya tuh berobat akupuntur, di ruqyah, tetap aja nggak sembuh juga saya bang. Iya. Nah terus ada yang bilang itu malaikat, ada yang bilang begini. Tapi saya intinya lo ngomong apa, udah amat lah. Yang penting gue sembuh gitu ya bang. Tuh gue pengen dulu saya cita-cita pengen sembuh. Kayak gitu aja ya. Iya, ikhtiar deh yang penting gue sembuh gitu kan. Udah, itu 2007 langsung buta tuh, awal langsung. Udah berobat mama itu di bulan Januari bang. Pas waktu zamannya SBY deh. Tapi kalau sekarang udah ini lah ya, udah terima keadaan lah ya bang. Udah lebih legowo lah ya. Awal pertama pas saya buta, saya nggak bisa nerima keadaan saya. Saya frustasi bang. Gimana sih bang kalau awal normal bang ya? 2007, iya. 2008, 2009, saya frustasi bang. Allah ini sayang sama hamba, apa nggak sayang sih sebenarnya? Gitu ya kan bang, bener gak bang? Saya sempat bertanya begitu bang. Iya. Sempat saya juga nyalahin Allah. Maaf ya bang, ini versi saya ya. Iya. Sampai saya, ya Allah, sampai saya mau bunuh diri bang. 28 deh. 2008 udah ngedon tuh saya. 2008 2009 udah ngedon saya. Nah tiba-tiba hati saya pengen belajar, pengen maju, kembang. Ya Allah, gue terima dah keadaan gue kayak begini, gitu kan bang. Gue terima keadaan gue ikhlas. Tapi gue mohon ya Allah, kalau emang lu ngasih gue kayak begini, gue mohon, ini doa nih ya bang ya.
doa, gue mohon tuh lancarin rezeki gue dan panjangkan masa depan gue. Udah gitu doang bang. Masya Allah. Jadi ada sukanya, ada sedihnya. Sedihnya itu anak pertama bang. Iya. Anak pertama yang jadi panutan, sekarang bukan panutan malahan. Iya. Jadi minder. Tapi nggak apa-apa bang. Allah itu ngasih ujian kepada hambanya nggak sembarang orang biasanya bang. Iya. Pasti kan berarti salah satunya abang itu orang yang terpilih. Abang bisa ngejalanin semua ini bang. Iya, amin. Iya gitu bang. Terus setelah itu dengar tadi sebelum kita syuting abang sempat nikah juga. Nah itu bang, yang aneh gitu. Saya tiap berdoa nih bang ya. Tiap berdoa nih dari 2010 ya. Aneh berdoa nih, ya Allah, ini versi doa nih ya bang ya. Iya. Ya Allah, sembuhkan saya. Lancarkan rezeki saya. Tuntunlah saya ya Allah. Kalau bisa sembuh, tau sembuhkan. Itu doa aneh tuh bang ya. Pengen sembuh. Awal pertama tuh bang. Aneh nggak ada pikiran kalau aneh nggak punya cewek bang. Malah aneh fokusnya kapan gue sembuh, kapan gue punya cari duit gitu ya bang. Iya. Tapi doa yang Allah tahu nih. Allah tahu doa lo. Tapi Allah lebih tahu kebutuhan lo bang. Gitu maksudnya. Jadi Allah lebih tahu keinginan hambanya, tapi Allah lebih tahu kebutuhannya, kebutuhan hambanya. Makanya tiba-tiba saya dapat gadis bang, masih perawan bang, tulen. Bener bang. Bener kalau dia ngomong gitu. Tulen bang. Tiba-tiba tuh aneh dikasih jodoh bang, masih perawan bang. Udah perawan, tulen. Anehnya itu cewek apa namanya, nggak kayak aneh, nggak buta, normal. Oh normal. Sempat dia kerja bang. Tapi cewek ini anak yatim bang, orang susah. Oh iya. Awal mulai gimana itu bisa kenal? Kepo ya. Yeah. Kepo nih abang nih, pengen tahu ya. Jadi aneh juga bingung bang, demi Allah bingung banget. Aneh juga bingung. Kok bisa kenal sama ini perempuan bang? 2010, aneh udah pasrah tuh ya tentang penyakit ya bang ya. Iya. Aneh udah pasrah lah. Allah mau ngapain gue, terserah Allah deh. Tapi tiba-tiba di balik kekurangan pasti ada kelebihan bang. Dulunya aneh nggak bisa mijit bang. Tiba-tiba saya bisa mijit bang. Bisa mijit saya. Nah, udah saya bisa mijit, yang namanya pijit kampung ya bang, dari mulut ke mulut ya bang, nggak pasang nama saya. Saya juga nggak belajar di yayasan tunanetra, saya belum masuk gitu bang. Tapi saya bisa tahu kalau urat-urat di tangan saya gitu bang. Itu saya anehnya. 2010 aneh dikasih kelebihan. Nah tiba-tiba temen aneh ini cerita mantan ya bang. Ini udah mantan bang. Saya pernah punya istri, sekarang udah pisah bang. Oh gitu. Iya. Jadi pas 2010 aneh kenalan sama itu perempuan. Nah perempuan itu sebelum aneh kenalan dia ada sesuatu bang. Jadi orang tuanya sakit. Dia udah berobat kemana-mana untuk nyembuhin orang tuanya, saking dia sayang sama orang tuanya. Itu saya jadi sedih tuh ngeliat dia tuh. Terus saya sih nggak merasa saya punya kelebihan bang, tapi saya nggak kalau orang yang minta tolong saya bantu, kalau saya nggak bisa saya lepas gitu maksudnya. Nah tiba-tiba dia ngomong nih sama teman saya, ada nggak ya yang bisa ngobatin, kata gitu kayak bang. Nah saya setahu teman saya tuh saya tukang urut doang bang. Ya udah ada tuh teman gue yang bisa ngurut. Emang siapa? Nyokap gue sakit. Itu nyokapnya bang kayak mati suri bang. Jadi tuh matanya melotot, badannya kurus, nggak bisa ngomong. Dia
selama setahun nggak bangun di tempat tidur aja bang, centang lagi. Stroke apa gimana? Nggak stroke, normal tapi kayak badannya agak lemah. Anda juga nggak tahu. Nah terus jadi pak ini mantan cerita sama temen aneh kan, bahwa maknya lagi sakit, gini-gini ada nggak yang bisa ngobatin gitu ya bang? Tiba-tiba teman saya ngasih ke saya. Nah teman saya ngomong kan, lu bisa ngobatin nggak Bi? Kata gitu kan, ngobatin nyokap temen gue nih lagi sakit. Emang sakit apa? Dia nggak bisa bangun, mata melotot terus kata gitu. Nggak bisa ngomong, badan kurus, nggak bisa bangun lah, hidupnya di tempat tidur doang katanya. Nyokapnya bang, dia anak yatim bang, bapaknya nggak ada. Ini mantan bini tuh anak yatim. Nah pas itu, aneh bisa apa? Aneh cuma bisa ngurut doang. Kok kayak gitu, aneh nggak bisa. Maksudnya kayak orang pintar saya nggak bisa, tapi saya tukang ngurut doang gitu kan. Coba deh Bi tolong, kata teman saya tuh bang. Udah saya tolong nih, teman saya nomor saya dikasih ke bini saya tuh mantan, telepon. Pak bisa nggak Pak datang ke rumah saya? Saya bisa. Terus yang jemput saya siapa? Masa cewek jemput cowok bang? Keren kan bang? Kalau saya dijemput sama cewek bang, dibonceng saya. Keren banget ya, makanya saya bingung kan. Ya Allah maha besar loh bang, bener. Bukan kita bonceng cewek, malah cewek boncengin cowok bang. Hebat, gue bilang astagfirullah. Udah pas saya bukan ngeliat ya bang, pas saya datang ke rumahnya, emang keadaan nyokapnya parah banget bang. Badannya kurus, nggak bisa ngomong. Jadi tuh dia juga bingung. Nah, saya juga bingung bang. Saya pengen bantu apaan ya kan? Dengan udah saya keadaan gue buta, ya kan? Udah saya nggak bisa kemampuan. Ada orang minta tolong kan? Udah, Bi, tolong dong mama aku katanya. Berapa aja deh, aku bayar dia. Terus aku bukan masalah duit ya bang ya. Aku nolong ikhlas bang. Iya. Aku bukan masalah duit, bukan masalah apa. Tolong deh Bi katanya. Terus aku nanya, emang kamu udah berapa kali ngobatin mama kamu kemana aja? Ada yang bilang mama aku disantet. Wah macam-macam nih bang. Saya baik mau ngomong gitu ya bang. Tapi ya udah, pokoknya gini, kamu jangan pikir macam-macam. Mama kamu sama aku juga sama, lagi menderita, lagi sakit gitu ya bener nggak bang? Betul. Lagi sakit, lagi gini. Pokoknya kamu anak yang soleha. Kok? Tapi aku bilang soleha karena mata di aku cewek. Kalau cowok kan soleh kan bang? Iya, bener juga ya. Bener gak bang? Iya. Aku buta dapet cewek yang normal bang. Itu sukanya. Iya. Aku bukan bangga lah, tapi aku dibilang suka, tapi aku lihat bini gue nggak kelihatan mukanya. Jelek apa buduknya kan? Gue takutnya buduk bang. Ya udah, tapi kata orang, alhamdulillah tuh bini aku kayak vokalis itu tuh Kevin, bukan cewek. Ini kan cewek bang. Cewek. Yang itu tuh, yang vokalis cewek tuh, yang Kevin. Oh Viera. Ya Viera. Mungkin percikan dia bang. Itu. Terus tadi ketemu ibunya gimana? Nah pas ketemu ibunya tuh, saya bingung dong. Saya melakukan apaan nih gitu kan? Saya berdoa sama Allah ya. Ya Allah, hamba tahu, hamba lagi menderita. Tapi hamba nggak tega ngelihat orang menderita juga. Kalau bisa ya Allah, lewat tangan aku ini, tolong sembuhin, gitu bang. Udah, aku suruh nih bang, maaf ya bang, bukan aku ngomong jorok ya bang. Iya. Aku suruh nih, kan nama bini aku Alvina, Pin, tolong buka baju mama kamu semua, jangan pakai baju semua. Si mantan bini kan bingung dong bang. Iya. Kok begitu Bi? Yang penting kan ada saksi. Pokoknya lu jangan kemana-mana, lu tetap sini ngeliatin gue lagi ngurut. Gue tuh buta, gue nggak bakal nafsu sama mak lo. Gue mau gitu bang. Udah telanjang baju tuh bang, maknya. Tapi bukan depan, belakang, punggungnya dibalik sama dia. Udah saya urut, ya Allah. Apakah saya bisa bantuin ibu supaya sembuh?
tolong ya Allah bantu dengan tangan saya. Saya lagi menderita juga. Tapi saya nggak tega lihat orang lagi menderita. Gitu bang. Udah saya urut tuh bang. Dari ujung kaki sampai ke punggung semua saya urus semua. Maaf ya bang, bukan urut pantat ya, punggungnya bang. Iya. Abang 5 kali. Hah? Abang kali. Aneh nggak nafsu bang, udah tua emaknya. Iya. Agak bang. Udah pas itu, udah saya urut tuh, saya ikhlas nolong dia bang. Saya ikhlas banget. Tiba-tiba 3 kali saya ngurut dia, ada kemajuan bang. Tangannya bisa bergerak begini bang. Nah, terus si Vina ini kaget dong, telepon saya lagi. Saya takut, ya namanya saya awal ya bang, baru pernah nanganin orang kayak begitu bang. Takutnya, wah, kenapa nih? Bi, tolong dong Bi, datang lagi. Kayaknya mama ada kemajuan katanya. Ya udah saya datang, dijemput lagi sama dia. Dijemput, alhamdulillah bang, selama 6 bulan itu normal bang. Masya Allah. Emang doa itu saya dijabah sama Allah. Jadi ya Allah, gue lagi menderita, tapi gue nggak tega lihat orang menderita ya Allah. Tolong sembuh di tangan saya. Selama 6 bulan saya obatin dia tahun 2013. Alhamdulillah dia sembuh. Nah pas 2012 kan dia sakitnya 2010 bang. Iya. Aku kena sama istri aku 2012. Nah pas sembuh, maknya ngomong gini, bisa ngomong bang, udah sembuh total. Alhamdulillah ya Allah. Demi Allah sejak aku megang mainnya itu, aku nggak minta uang sama sekali. Aku ikhlas. Sempet dia ngasih, aku tolak. Sempet dia bilang gini, kenapa ya kamu tolak uang dari saya? Kata mantan istri aku. Aku nggak tega. Nah, istri aku bilang nih, apa tentang aku orang miskin, nggak punya, aku nggak tidak perlu bagi sama kamu katanya. Bukan, aku ikhlas nolongnya. Kalau aku ikhlas, aku nggak bakal ambil itu uang, aku gitu kan. Kalau aku nggak ikhlas ya bang, aku ikhlas nolong mama kamu. Udah mama alhamdulillah bisa sembuh katanya. Ya udah, pas sembuh, aku dipanggil lagi. Mama pengen ngomong Bi sama kamu katanya. Ngomong apaan? Kan ibaratnya isi aku bang, umur masih muda bang. Kalau bang tahu, tahun 93. Wah, lebih tuaan istri abang sama aneh bang. Saya masih muda, tahun 2000-an saya. Apa isinya? Bukan, lahirnya. Oh, kalau isi aku tahun 93, tulen dong, cantik kan, perawan. Itu maksud pertama tuh bang. Makanya tuh, udah, ada apa nih, kayak kan? Nah tiba-tiba mami ngomong gini, Dek katanya, saya ada hadiah buat kamu katanya. Hadiah apaan? Tolong diterima, dia bang. Kalau ditolak, saya akan marah. Saya akan sumpahin kamu selama-lamanya jadi susah katanya. Astagfirullahaladzim. Aneh kan bingung bang, disumpah kayak begitu bang. Iya. Bu, saya ikhlas bantu ibu. Yang penting ibu sehat, jangan mimpi macam-macam. Itu awal dia sakit tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa bangun, mata melotot, badan kurus bang. Itu tuh tiba-tiba dia sembuh total bang. Nah, saya pegang 6 bulan. Saya pegang dia tuh selama 6 bulan saya pegang. Sembuh total, dia langsung ngasih aku hadiah. Ternyata, ya udah Bu, saya terima ini hadiahnya. Kotak bang. Ternyata apa bang? Handphone Asia atau Asia bang. Nah, saya juga bingung dong. Ibu ngapain ngasih saya handphone? Kan keadaan saya buta. Boro-boro saya main handphone, gue bilang. Enggak, supaya kamu bisa komunikasi sama anak saya. Kok gimana komunikasi? Gue bilang. Telepon katanya. Ya udah terserah deh, saya terima ya Bu. Kalau kamu nggak terima, berarti kamu menghina pembelian orang miskin. Dia bilang. Itu saya dapat pelajaran kayak gitu bang. Saya dapat pelajaran dari keluarga dia. Emang sih, kita kira nih, kita datang ke orang miskin, kita tahu nih, nggak mungkin dong orang miskin punya duit
Sampai tahu dia ngasih ke kita itu dengan ikhlas bang. Ternyata beda sama orang kaya. Kalau kita datang orang kaya, kita minta duit, boro-boro diminta, ya kan? Dihina juga, iya kan bang? Itu makanya udah saya terima. Nah tiba-tiba Maya langsung ngomong lagi, Dek boleh nggak saya ngomong? Itu ada bini saya tuh bang, mantan bini saya. Boleh nggak saya ngomong deh katanya. Ngomong apaan bu? Saya penilaian saya ke kamu itu kamu orang baik ya dek. Bu, kalau saya nggak baik, kenapa saya bisa datang ke rumah ibu? Kalau saya sakit baru saya di rumah. Bukan maksud saya suka sama kamu deh katanya. Bukan suka masa cinta ya bang, bukan. Saya suka dah katanya. Kamu tuh orang baik katanya. Ya ibu, alhamdulillah dah kalau ibu punya pikiran kayak gitu. Saya terima. Tapi deh mau nggak saya kasih hadiah lagi? Dia bilang, hadiah apa lagi sih bu? Mau nggak saya kasih hadiah lagi? Hadiah apa? Ini saya udah cukup bu. Ibu ngasih handphone. Dan kedua saya udah cukup, ibu udah sehat. Malahan kalau ibu masih sakit, saya merasa bersalah. Tapi ibu udah sehat, alhamdulillah bersyukur saya, senang saya. Tapi saya maaf ya bu, saya yang punya pikiran saya gimana, saya tetap manusiawi, manusia nggak yang biasa lah. Ya saya ada hadiah satu lagi, tapi kamu terima ya katanya. Hadiah apa bu? Tolong, aku udah nilai kamu tuh orang baik. Kamu mau nggak sama anak saya? Saya dijodohin bang sama anak dia bang. Saya bingung bang. Iya. Posisi saya bingung. Sok gitu, mau gue bang sok ibaratnya kaget lah. Kamu mau gak sama anak saya? Langsung saya ngomong gini, Bu, ibu tahu kan keadaan saya? Saya buta bu. Apakah pantas anak ibu deket sama saya? Takutnya anak ibu nggak suka sama saya. Iya. Aku gitu dong. Terus kedua, saya tuh nggak punya pekerjaan tetap bu. Saya tuh nggak punya harta yang banyak. Dan saya juga baru kenal sama ibu baru 6 bulan. Kenapa ibu percaya sama saya? Aku gituin bang. Enggak deh, aku percaya sama kamu. Itu ibu itu ngomong ada samping bini saya bang. Ada bini saya. Tolong deh, terima tawaran ibu. Kamu mau gak sama anak ibu? Bu, sempat saya bercandain nih bang. Anak ibu bisa ngeliat saya. Tapi saya bisa nggak lihat anak ibu? Jelek apa cakep nih? Langsung dia marah. Anak saya cakep deh katanya. Cantik katanya. Aduh, saya juga bingung dong bang. Iya. Ini sambil bercanda tuh sama ibu tuh. Iya. Udah gini aja deh bu, ya kan? Saya nggak belum bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan adalah anak ibu. Kalau anak ibu udah ngomong, apa boleh buat. Pokoknya saya sadarin ibu dulu lah. Ibu kan ibaratnya menyadarkan ibu bahwa ibu tuh jangan ngomong sembarangan ke saya. Belum tahu saya orang baik atau ngasih ke anak ibu. Siapa tahu saya orang jahat gitu kan. Iya. Enggak, kamu tuh orang baik katanya. Kamu ini. Makanya saya pengen ngasih dia anak saya buat kamu katanya. Udah dah gini aja bu. Coba ibu tanya sama anak ibu. Sekarang nih ibu nanya. Aku gituin tuh bang, hari itu juga bang. Habis itu ibu tanya, sampai tahu anak ibu punya pacar ya bang. Takutnya kan kalau punya pacar terpaksa bagaimana. Udah, dia nanya sama anak itu, gimana Pina katanya. Apa jawabnya? Aku sih terserah mama. Mama ngomong apa, aku turutin. Masya Allah. Itu tuh bang. Berbakti banget berarti anaknya ya. Itu pertama. Nah, aku berpikir ya bang, dia anak yatim, dia orang susah. Apakah gue sanggup jajanin dia bang? Ternyata rezeki ada aja bang. Anda juga bingung bang. Allah, emang sih Allah itu nggak tidur ya bang. Allah maha melihat segala-galanya.
Allah mah mendengar segala-galanya. Ini maaf nih, jangan ada yang nangis sih bang, ya kan, jangan nangis. Aneh sampai sedih banget. Jangan bohong lah, lo bohong kali lo bang. Ini aneh beneran bang. Jadi aneh cerita apa adanya. Iya. Nah pas itu, ya udah deh bu, nanti saya ngomong sama anak ibu deh. Nah ternyata dia ada cewek, ada cowoknya bang. Dia berpacaran selama 8 bulan, tapi nggak serak sama itu cowok. Dia pas kenal sama aku katanya udah ada hati. Ganteng kan bang? Keren nggak ya kan? Itu bang, maka gue bingung bang. Gue cewek buta kali ya. Kan sebenarnya yang buta siapa bang? Kan gue bang, bukan cewek bang. Maka gue bingung bang asli. Abi, dia langsung ngomong Abi bang. Aneh kaget kan, kok manggil Abi? Mesra banget. Iya. Itu belum jadian bang. Masih belum gimana lah, mantan tuh udah bilang gitu, Abi katanya. Sebenarnya aku udah punya pacar katanya. Terus kalau udah punya pacar kenapa lu ngomong sama lo kayak begitu bang gitu kan? Iya. Ibaratnya kan dia bilang, aku sih terserah mama. Mama ngomong apa saya turutin katanya. Nah sekarang kan kamu udah punya pacar. Kenapa kamu ngomong gitu? Iya aku punya pacar selama 8 bulan tapi pacar saya nggak sek sama aku katanya. Aku nggak sama dia. Pas aku lihat Abi katanya, itu tuh di badan Abi tuh kayak aku ketemuin sosok ayah, bapak aku katanya. Karena dulu bapak aku juga percis ngomongnya kayak Abi, gitu. Makanya kenapa aku bilang begitu? Ya terus gimana nih? Jawabnya apa? Yeah. Lo mau punya laki buta? Aku gituin ya bang. Lo mau dengan punya laki buta kekurangan apa gimana? Aku sih kalau emang Allah jodohkan aku sama kamu, mesti buat apa katanya? Ya udah, kamu ke rumahku lagi bi, nemenin mama. Kok aku lagi sih? Ya bilang. Iya, bilang aja gini-gini. Ya udah, aku turun tuh bang. Tiba-tiba saya jadian tuh bang. Jadian pacaran 2013 bang. Selama 2 tahun. Kan aku kenal 2012. Yeah. Pacaran sampai 2013. 2014 saya nikah. Nikah. Sampai saya bingung kan bang. Ya Allah, saya nikah nih. Apakah saya sanggup membiayakan anak orang dengan keadaan saya? Apakah saya sanggup menafkahkan anak orang dengan keadaan saya? Saya tahu anak saya ini orang susah, anak yatim. Tapi Allah, yang namanya Allah tuh nggak tidur bang. Iya. Ada aja rezeki saya. Jadi orang bilang kayak gini. Ada bilang, gua nikah cuma nafsu. Ada gak bang kayak gitu bang? Iya. Kalau saya sih, pasti saya nikah sama itu perempuan, ibadah. Itu pertama. Kedua, aku nikah sama dia untuk membuka rezeki aku dan membuka rezeki dia. Gitu maksudnya aku tuh pertama tuh. Nah tiba-tiba, alhamdulillah, pas pernikahan itu aku lancar bang. Rezeki aku ngurut. Dia juga kerja bang. Iya. Kerja di apa itu JNE. Gitu maksudnya. Udah dari situ alhamdulillah saya nikah. Dari 2014 saya nikah gitu. Nah 2016-nya saya dikasih lagi ujian lagi sama Allah, hadiah lagi bang. Iya. Hadiah saya dikasih sama Allah, hadiah nggak disangka-sangka bang. Aneh bingung bang, uang dari mana aneh? Iya. Mau tau gak hadiahnya apa bang? Apa? Aneh diberangkatin umroh sama orang bang. Masya Allah. 2016. Ini aneh bener bang, nggak bohong. Iya. 2016 aneh diberangkatin umroh. Sempet aneh sendiri, bukan sama bini. Sempet aneh ngomong sama itu orang kan. Emang itu orang kakak aneh, kakak angkat. Dia udah niat dari dulu pengen ngasih sesuatu ke Wibi.
ke saya. Iya. Contohnya dia tiba-tiba telepon nawarin umroh bang 2016. Nah saya bingung dong bang, masa orang buta bisa umroh bang? Saya dari dulu niat saya dalam hati berdoa ya Allah, seandainya kalau saya jadi orang kaya, saya tuh pengen berangkatin umroh orang tua. Tapi nyatanya saya diberangkatin orang umroh, makanya saya bingung bang. Masya Allah. Itu 2016 bulan Februari tanggal 10 bang, seingat saya. Jadi tiba-tiba orang telepon saya, lo mau umroh nggak? Ini kan dibilang serius nggak serius kayak bang. Iya. Tapi dia yang kakak angkat saya itu benar serius. Gue ada tiket nih buat lo katanya. Tapi cuma satu. Kan bingung bang, cuma satu. Gue aneh berpikiran tuh, kalau gue berangkat umroh percuma kan. Mekah nggak kelihatan, pesawat juga nggak kelihatan. Gimana caranya aku? Gitu tuh bang. Terus kata kakak angkat aku, Allah udah ngasih kamu tamu, undangan. Kamu datang aja katanya. Kayak itu kakak angkat aku tuh. Lo mau nggak katanya. Gue serius nih. Semua tuh dibiaya sama dia semua tuh bang. Dari paspor, dari jajan, dari semua dia dongkos sama dia bang. Saya juga bingung kan bang. Apakah saya bisa ngelihat Mekah? Apakah saya bisa lihat kuburan Nabi Muhammad? Tapi saya cuma bisa merasakan hawanya bang. Bener bang, demi Allah. Hawa di Jakarta, di Citarap itu beda sama hawa Mekah bang. Tapi hawa Madinah tuh enak banget bang, adem banget. Aku cuma bisa bisa merasakan hawa udaranya enak banget. Nah terus saya sempet tuh berpikiran sama bini kan. Kata bini apa? Kesempatan nggak kedua kali bi. Dia bilang gitu tuh. Iya. Ya udahlah. Tapi kalau aku meninggal gimana? Kan bingung bang. Sampai kan tiket cuma satu. Iya. Nggak sama orang tua. Ya udah, aku ikhlas. Kata gitu kan. Terus mayat gue ini dong, nggak bisa pulang ya. Gue gitu, dia nangis aja bini tuh. Terus udah, ya udah bi, aku ikhlas. Dia paling repot tuh bang, sediain baju-baju semua dia, sampai obat-obatan dia. Tapi alhamdulillah sejak aku di sana, itu obat-obatnya nggak kepake bang, malah kepake sama orang yang membutuhkan. Iya. Jadi tuh aku alhamdulillah di sana sehat semua. Tapi banyak orang yang pada sakit. Allah alam ya, kita nggak tahu kan yang namanya 100 derajat kan. Iya. Yang kita terjadi di sini akan terjadi di sana. Betul. Yang kita berbuat apa akan terjadi di sana. Gitu. Makanya di sini aku ikhlas, aku pasrah ya Allah. Tujuannya aku pengen ketemu sama kamu, aku pengen ini. Nah, tiba-tiba di Madinah itu aku nggak sengaja bang megang makam Rasulullah bang. Kan tahu sendiri bang, makam Rasulullah dijaga di pagar. Itu aku nggak tahu itu makam Rasulullah bang. Jadi, wah banyak kali kejadian yang enak bang di sana, yang nggak bisa dimasuk di akal. Gitu. Jadi aku umroh 2016 di bulan Februari tanggal 10. Tapi tetap aja bang, nggak bisa ngeliat. Tapi sekarang aku nggak bisa ngeliat sama sekali. Tapi pas aku di Mekah, Ka'bah, itu aku nangis mulu bang. Iya. Nangis mulu aku. Aku ngomong gini bang, berdoa, ya Allah, aku nggak bisa ngeliat Ka'bah, tapi aku merasakan wanginya Ka'bah. Bener bang. Jadi tuh aku pakai gaet, kan dibantu pakai tuh, sa'i, tawaf, udah. Seakan-akan tuh pas aku di Ka'bah, aku tuh seakan tuh kayak kekasih yang udah lama nggak ketemu, jadi kangen gitu bang. Itu tuh berasa kayak gitu aku dulu. Udah pas pulang tetap aja aku buta bang.
Dari 2016 itu. Nah, gitulah ceritanya bang saya. Iya bang, Masya Allah. Iya. Gua terharu sih bang. Hah? Abang cerita gitu, gua terharu sih. Maksudnya lu udah sampai tahapan ilmu ikhlas itu kan ilmu yang paling tinggi tuh bang. Orang itu kan buat bisa ikhlas itu ya tahapannya berat banget pastinya ya. Iya. Tapi abang bisa ngelewatin sejauh ini menurut gua dengan Allah memberi ujian pasti ada hikmahnya lah bang. Iya. Gitu ya bang. Oke, terima kasih banyak bang. Iya bang. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Jadi abang Webi ini sekarang itu tinggalnya di Bojong ya bang. Di Bojong gede. Abang Webi ini berkegiatan bisa ngurut. Bisa ngurut. Nah jadi buat teman-teman barangkali butuh tenaga urutannya Mas Webi, bisa kontak-kontak ke Abang Webi ya bang? Boleh. Ntar gua masukin nomor teleponnya gimana nih? Abang aja deh, nomor abang aja. Hah? Nomor abang apa nomor saya terserah. Nomor abang lah biar langsung japri. Iya. Sri apa punya manajer abang Webi? Bingung saya juga manajer mana. Saya juga. Gue masukin di kolom deskripsi ya. Ya insya Allah. Jadi barangkali bisa berkunjung main silaturahmi ke Bang Webi atau membutuhkan jasa pijitnya Bang Webi. Oke? Iya. Itu Bang Webi. Kayaknya cukup sekian untuk konten kali ini. Terima kasih banyak Bang Webi. Terima kasih Bang Miki, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.